Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast kami dengan tema isu penyebaran berita hoax di kalangan masyarakat. Kami peserta Latsar Gelombang 2, Angkatan 8, Kelompok 2 dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun 2024. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri, saya Yulita Reni, dan dalam episode kali ini kita akan membahas masalah berita hoax yang masih menjadi isu utama di Indonesia. Kali ini kita akan mendengarkan berbagai pandangan dari berbagai sudut pandang, mulai dari akademisi, petugas lapas, hingga masyarakat. Dan marilah kita mulai dengan memperkenalkan para narasumber kita. Pada kesempatan kali ini telah hadir Ibu Dini Anissa dari perwakilan media. Selamat datang Ibu Dini. Baik, Dan juga hadir saat ini Ibu Anggi Andriani dari bagian akademisi. Selamat pagi Ibu. Telah hadir juga perwakilan dari masyarakat, Bapak Bagas Fikri. Selamat pagi dan selamat datang Bapak. selamat pagi juga. Ya, yang terakhir tamu kita pada hari ini ada Bapak Rino dari petugas Lembaga Pemasyarakatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke acara sesi podcast kita pada hari ini, perlu kita ketahui nih, bahwa hoax yang artinya yaitu berita bohong merupakan suatu fenomena yang berarti fitnah atau suatu aktivitas yang menipu. Tentunya hoax ini memunculkan kekhawatiran di setiap kalangan. Banyaknya efek yang terjadi akibat dari berita hoax tersebut kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita memiliki bahasan isu yang menarik terkait dengan penyebaran berita hoax di masyarakat menurut sudut pandang para akademisi, masyarakat, serta petugas lapas. Saat ini telah hadir bersama kita Ibu Anggi Andriani sebagai seorang akademisi yang telah lama mempelajari fenomena penyebaran berita hoax di Indonesia. Baiklah Ibu Anggi, menurut Ibu nih, apa sih faktor pemicu munculnya berita hoax di Indonesia? Silakan Ibu. Tentunya banyak sekali faktor pemicu. Salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi kini tidak disertai dengan kesiapan literasi bagi penggunanya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, di mana teknologi khususnya teknologi informasi menjadi salah satu dasar pengembangan di berbagai sektor, tidak terlepas dari hoaks. Fenomena hoaks terjadi di era teknologi saat ini, di mana masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai macam jenis informasi di media. Perkembangan teknologi semakin canggih setiap tahunnya, yang menyebabkan banyak hal positif maupun hal negatif sebagai efek dari perkembangan itu sendiri. Berbagai macam jenis informasi yang diakses justru menjadikan masyarakat mudah tertipu dengan kabar-kabar angin alias hoax, yang keberadaannya sekarang cukup sulit untuk dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Oke, itu kan tadi Bu Anggi menjelaskan mengenai faktor pemicunya ya Bu tentang munculnya berita hoax di Indonesia. Terus bagaimana Bu dampak yang ditimbulkan dari penyebaran berita hoax yang di Indonesia ini? Dampak yang ditimbulkan dari adanya berita hoax ini sangat luar biasa. Antara lain adalah dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara. Konten berita hoax biasanya berisi hal negatif yang bersifat hasut dan fitnah. Hoax akan menyasar emosi masyarakat dan menimbulkan opini negatif, sehingga terjadi disintegrasi bangsa. Hoax juga memberikan provokasi dan agitasi negatif, yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan lain sebagainya. Biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivis partai politik, pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa. Hoax juga merupakan propaganda negatif, di mana sebuah upaya yang disengaja dan sistematif untuk membentuk persepsi manipulasi dalam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai dengan kehendak oleh pelaku propaganda. Oke, terima kasih Bu Anggi atas penjelasannya. Baiklah, sekarang kita beralih ke sudut pandang pemerintahan ya, yang saat ini diwakili oleh Ibu Dini selaku dari media. Menurut Ibu nih, apa sih dampak yang ditimbulkan dari penyebaran berita hoax berdasarkan kacamata pemerintahan saat ini? Silakan Ibu. Baik, Ibu Yulita. Isu berita hoax atau berita palsu dapat memiliki dampak yang sangat merugikan jika tidak
diantisipasi dengan baik. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain, satu, pembentukan opini publik yang salah. Berita hoax itu dapat mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka berdasarkan informasi yang tidak akurat. Kedua, ada polarisasi sosial. Berita hoax seringkali bersifat provokatif dan dapat memperburuk polarisasi sosial dan menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pandangan ataupun kepentingan. Selanjutnya, ada kehancuran reputasi, yang dimana individu atau organisasi yang menjadi target berita hoax dapat mengalami kerusakan reputasi yang parah, bahkan jika berita tersebut akhirnya terbukti tidak benar. Selanjutnya, ada gangguan keamanan dan ketertiban. Berita hoax yang dapat menyebarkan informasi menyesatkan terkait situasi keamanan ataupun bencana alam dapat menyebabkan kepanikan massal, penimbunan barang, atau tindakan berlebihan lainnya yang mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya, merugikan ekonomi. Berita hoax yang menyasar sektor ekonomi ataupun pasar finansial dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar, penurunan investasi, dan merugikan pelaku usaha. Yang keenam, ada menurunnya kepercayaan pada media dan institusi. Penyebaran berita hoax yang tidak terkendali dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada media dan institusi resmi, termasuk pemerintah yang dianggap tidak mengendalikan penyebaran informasi palsu. Yang ketujuh, kerusakan psikologis dan emosional. Individu yang menjadi sasaran berita hoax atau yang terus-menerus terpapar berita palsu dapat mengalami stres, kecemasan, dan efek psikologis negatif lainnya. Yang terakhir, meningkatkan tindakan kekerasan. Beberapa berita hoax yang berisi hasutan ataupun kebencian dapat memicu tindakan kekerasan ataupun kriminalitas terhadap individu ataupun kelompok tertentu. Mungkin seperti itu ya Ibu Yulita. Oke, luar biasa sekali ya penjelasan dari Ibu Dini Anissa yang menjelaskan dari sudut pandang pemerintah itu. Nah, setelah kita mendengarkan keterangan dari dua narasumber kita, dari Bu Anggi dan Ibu Dini Anissa, terkait berita palsu atau hoax yang saat ini menjadi fenomena, itu tentunya munculkan kekhawatiran Pendapat masyarakat mengenai penyebaran berita hoax umumnya sangat negatif, karena hal tersebut dapat menimbulkan banyak masalah. Beberapa pandangan umum yang sering muncul antara lain, satu, ketidakpercayaan terhadap informasi. Masyarakat menjadi lebih skeptis terhadap informasi yang mereka terima, terutama dari sumber-sumber yang tidak jelas atau tidak dipercaya. Hal ini dapat mengganggu proses komunikasi dan pertukaran informasi yang sehat di masyarakat. Yang kedua, dampak sosial dan politik. Berita hoax seringkali dimanfaatkan untuk tujuan politik atau sosial tertentu. Hal ini dapat memicu polarisasi, konflik, dan ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pandangan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan publik. Media dan lembaga berita yang seringkali menjadi sasaran penyebaran berita hoax mengalami penurunan kepercayaan dan masyarakat. Ini dapat merusak integritas institusi media dan proses demokratis secara keseluruhan. Yang keempat, dampak ekonomi. Berita hoax juga dapat berdampak pada perekonomian, terutama jika informasi palsu atau menyesatkan mempengaruhi keputusan investasi atau konsumen. Yang kelima yaitu ketidakpastian dan kecemasan. Masyarakat bisa merasa tidak pasti dan cemas ketika mereka tidak dapat membedakan antara berita yang benar dan hoax. Hal ini bisa mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Menurut saya, sebagai masyarakat umum, cara untuk menangkal berita hoax harus melibatkan pendekatan yang terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat umum. Oke, terima kasih Bapak Bagas Fikri. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa banyak berita hoax yang telah tersebar di seluruh masyarakat Indonesia dan tidak terkecuali kepada di sekitar kepada warga binaan kemasyarakatan yang menerima informasi itu yang belum benar faktanya dari mulut ke mulut. Nah, menurut Anda nih, Bapak Rino, sebagai petugas kemasyarakatan di UPT, apa saja sih bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya berita hoax di kalangan warga binaan kemasyarakatan? Silakan. Baik, terima kasih terhadap moderator. Terkait hoax, ini penyebaran berita hoax di lembaga pemasyarakatan memang merupakan masalah serius
yang dapat memiliki dampak negatif yang sangat signifikan. Ada beberapa pendapat menurut saya terkait hoax. Yang pertama itu adalah potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Berita hoax dapat memicu kekacauan di dalam lapas, ya. Bisa menjadikan misinformasi tentang kejadian atau kondisi tertentu, bisa juga memicu reaksi emosional dari narapidana atau mungkin staf yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kemudian poin yang kedua adalah kehilangan kepercayaan atau otoritas. Penyebaran berita hoax dapat merusak kepercayaan antara narapidana, staf dan juga pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Hal ini bisa membuat suasana di dalam lapas menjadi tegang dan mempersulit upaya rehabilitasi dan pengelolaan lembaga. Dari dampak psikologis yang poin yang ketiga ini bisa jadi narapidana yang terpengaruh oleh berita hoax mungkin mengalami stres tambahan atau kecemasan. Ya, hal ini bisa mempengaruhi kesejahteraan mental dan berpotensi memperburuk kondisi mereka di dalam lingkungan yang sulit. Kemudian ada keterbatasan akses informasi, itu poin yang keempat. Lembaga pemasyarakatan seringkali memiliki kontrol ketat terhadap informasi yang masuk dan keluar. Penyebaran berita hoax dapat mempersulit pengolahan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam lapas. Terus ada poin kelima itu tindakan pencegahan. Memang penting untuk lembaga pemasyarakatan melakukan langkah pencegahan seperti edukasi terhadap narapidana dan staf tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum disebarkan, kemudian upaya untuk memantau dan menanggapi cepat terhadap potensi berita hoax juga perlu dilakukan. Kemudian yang keenam itu peran media sosial. Penggunaan media sosial dalam lembaga pemasyarakatan juga memperluas potensi penyebaran berita hoax. Pengolahan yang bijak terhadap penggunaan medsos di dalam lapas perlu dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran informasi yang salah. Kemudian ada poin yang ketujuh dalam kesimpulannya ini, penyebaran berita hoax di lembaga pemasyarakatan bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga masalah sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi berbagai. Kemudian ada poin terakhir, dalam kesimpulannya, penyebaran berita hoax di lembaga pemasyarakatan bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga masalah sosial dan juga psikologis yang dapat mempengaruhi berbagai pihak yang terlibat. Diperlukan kesadaran dan tindakan bersama untuk mengurangi resiko penyebaran berita hoax dan menjaga lingkungan dalam lapas tetap aman dan terkontrol. Seperti itu. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, sebagai seorang petugas lapas nih, Pak Rino di UPT, bagaimana sih upaya menangkal penyebaran berita hoax di lapas? Baik, ini saya coba jawab. Yang pertama itu ada edukasi, ya. Edukasi napi dan staf. Lakukan program edukasi secara berkala tentang bahaya berita hoax, kemudian dampaknya terhadap keamanan dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum disebarluaskan. Kemudian ada pengolahan informasi. Pastikan bahwa informasi yang masuk dan keluar dari lapas diawasi dan diverifikasi. Tetapkan prosedur yang jelas tentang bagaimana informasi boleh disebarkan di antara narapidana dan juga staf. Yang ketiga, monitoring media sosial. Jika memungkinkan, monitor penggunaan medsos di dalam lapas, identifikasi dan tanggap segera konten yang mencurigakan atau berpotensi menjadi berita hoax. Kemudian ada komitmen terhadap transparansi, jaga komunikasi terbuka, ya. Kemudian sediakan saluran komunikasi yang dapat diandalkan untuk pertanyaan dan informasi terkini. Kemudian ada pelatihan dalam penggunaan media sosial jika ada akses terbatas ke medsos. Pastikan bahwa staf yang bertanggung jawab untuk mengelola akun-akun resmi lapas memiliki pelatihan yang memadai tentang bagaimana cara menangani konten dan respon terhadap berita hoax. Kemudian ada kolaborasi dengan media. Bangun hubungan yang baik dengan media lokal atau lembaga berita resmi. Dengan memperkuat hubungan ini, lapas dapat dengan cepat merespon jika ada berita hoax yang menyangkut lapas tersebut. Kemudian ada peraturan yang jelas. Tetapkan peraturan internal yang jelas tentang penyebaran informasi dalam lapas, termasuk sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Kemudian ada penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk memantau dan menganalisis tren penyebaran informasi dalam lapas. Beberapa platform dan perangkat lunak dapat membantu dalam mendeteksi pola penyebaran hoax. Pada respon cepat, itu jika berita hoax tersebar, tanggapi dengan cepat dan transparan. Memberikan klarifikasi kepada narapidana dan mungkin staf tentang kebenaran informasi yang beredar.
Terakhir adalah kerjasama dengan otoritas kompeten. Jika diperlukan, kerjasama dengan kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya untuk menyelidiki dan menangani penyebaran berita hoax yang mungkin terjadi dalam lapas. Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan nantinya lapas dapat menjadi lingkungan yang lebih aman dari ancaman penyebaran berita hoax, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keamanan dan rehabilitasi narapidana, serta menjaga ketertiban di dalam lembaga masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rino atas penjelasannya. Dan kita beralih kepada Ibu Caca nih, mengenai apa sih peran media dan jurnalisme dalam hal ini, yaitu berita hoax. Silakan Ibu Caca. Baik, Ibu Yulita. Jurnalisme yang bertanggung jawab adalah media yang harus memastikan bahwa mereka melakukan verifikasi fakta dengan ketat sebelum menerbitkan berita, menghindari sensasionalisme dan berfokus pada pelaporan yang akurat dan objektif. Yang selanjutnya ada fakta cek dan klarifikasi. Media harus menyediakan platform untuk memeriksa fakta dan memberikan klarifikasi ataupun koreksi segera terhadap berita yang salah. Mungkin seperti itu ya, Yunita. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya. Dan sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pandangan dan wawasan tentang bahaya penyebaran berita hoax di Indonesia. Sedikit closing statement dari saya bahwa pencegahan berita hoax itu memerlukan pendekatan multidimensional yang tentunya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, platform, digital, dan masyarakat umum. Dan berikut adalah beberapa upaya yang saya pantau dari beberapa keterangan narasumber kita pada hari ini yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran berita hoax. Yang pertama itu adanya edukasi dan literasi digital. Dan yang kedua itu meningkatkan literasi media dan informasi. Dan yang terakhir adalah kampanye kesadaran. Dan saya berharap episode ini tentunya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas masalah ini dan menginspirasi langkah-langkah konkret untuk menciptakan perubahan positif. Baiklah, saya akhiri podcast kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.